Nah, pada saat kita tidur, ada mekanisme di otak hormon nih, dopamin, serotonin, dan segala macam. Dan segala macam. Ya, dan itu memicu kimiawi otak untuk menciptakan mimpi. Apa namanya? Pertanyaan gue orang-orang, sorry, tunanetra mimpi nggak? Nggak tahu gua. Mimpi, Mimpi ya. mimpi. Walaupun dia tunanetra dari lahir, dia Ya. nggak tahu kondisi apa namanya benda-benda. Nggak ada. Dalam gambaran benda-benda itu kan apa namanya proyeksi bawah sadar mimpi itu kan. Betul. Bisa dikatakan begitu. Nah, dia nggak ada data. Bagaimana memproyeksikan benda-benda itu di bawah sadar? Lagi tuh gue belum pernah ke Amerika juga bisa ngimpin Amerika. Sama aja. Oke. Gue belum pernah lihat unicorn, gue bisa lihat unicorn. Sebenarnya mimpi gini. Mimpi adalah saat-saat di mana tubuh kita meregenerasi diri. Ya. Di pada saat tidur pertama, fase pertama, sampai namanya REM, Rapid Eye Movement. Ya. Jadi sebelum kita terbangun itu REM, fase REM. Di fase REM biasanya mimpinya erotis. Kebanyakan di fase REM itu Mimpinya erotis. Makanya begitu sama bintang film tentu kebangun. Nah, REM-nya berhenti. REM-nya berhenti. Oke. Dia masuk ke fase sadar. Halo, kita ada seminggu nggak ngetik ya? Kayaknya gitu sih. Ya lah seminggu ini gue lihat agak lebih beda lu nya gitu gue lihat agak agak apa namanya mukanya tuh agak lebih cerah terus agak gemuk. Emang gimana ceritanya bisa begini? Ya, tiap minggu kan kita evaluasi kan. Apa yang perlu diperbaiki. Ternyata gue defisit kalori kan. Ada perbaikan kalori tanpa harus meresikokan gula darah naik. Artinya ada lu merubah pola makan mungkin atau pola Tuh, ada aktivitas tambahan ya, lah. ada tambahan. Ada tambahan. Gue sampai lupa kita sapa dulu kawan-kawan. Halo, kawan-kawan, jumpa kembali bersama saya Indi Sujawe dan Profesor Hendra Iskander di channel Spiritual Indonesia. Ada pada malam hari ini, ada banyak yang akan kita bahas, terutama mengenai simbol. Ada yang saya ingin tanya dengan Profesor Hendra. Gini, ndak, ada beberapa praktisi yang mampu membaca simbol. Misalkan dia melihat awan, kemudian dia bisa memprediksi yang kadangkala ketepatan atau akurasinya itu bisa sampai 80%, 90%. Apa yang akan terjadi nanti hanya dengan melihat awan misalkan, melihat kondisi apa namanya alam yang lainnya misalkan. Yang gue tahu teman kita yang kayak begini itu kan Ramli Aziz. Tapi ada juga yang bisa melihat atau membaca simbol mengenai mimpi nih. Nah, yang ingin gue tanyakan mana? Seperti misalkan teman kita Mas Leo. Dia kan spesialisasinya begitu tuh, bisa membaca simbol mimpi dan kemudian menerjemahkannya untuk apa namanya mengambil katakanlah solusi dari berbagai macam permasalahan orang yang bertanya, yang berkonsultasi padanya. Nah, pertanyaan gue begini, Prof. Apakah memang ada korelasinya, keterkaitannya, ya, hubungannya antara mimpi, simbol mimpi dengan kondisi kita sehari-hari? Ya pasti ada lah. Nah, mimpi itu kan refleksi kita bawah sadar kan. Jadi apa yang muncul dan tertanam bawah sadar itu akan muncul dalam mimpi. Gitu kan. Kalau masalah simbol, soalan simbol ini luar biasa kan. Contohnya yang paling kita pakai sehari-hari, angka itu kan simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lucu angka 0. Sejak kapan angka 0 ditaruh di belakang? Sebentar. Gua potong. 0 itu disebut angka. Angka. Oke, lanjut. Jadi ketika orang hitung duit,
Nol taruh di belakang. 10, 20, 30, 40, cepek, gopek, juta, 1 miliar, Triliun. triliun. Pada awalnya, nol di depan. Namanya bilangan cacah, Hmm. gitu kan? Hmm. Jadi penempatan simbol itu pun ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya matematik kan. Kalau kita belajar matematik yang lebih maju lagi, Hmm. angka nggak ada. Yang ada variabel kan, X, Y, Z, Oke. Paham. kemudian huruf-huruf Romawi, ada pi, ada ci, dan segala macam. Pada ujungnya yang dioperasionalisasikan itu bukan angka lagi, tapi simbol yang mewakili fenomena alam. Oke. Misalnya keliling lingkaran, pi kali jari-jari kuadrat. Pi itu sendiri 22/7 ya. kalau dibagi nggak habis. Hmm. 22 bagi 7 itu 3,14 bla 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 bla. bla. Nggak pernah ada angka eksak. Jadi sebenarnya yang disebut lingkaran juga simbol. Kalau diterjemahkan jadi matematis gitu kan. Simbol yang lainnya, yang paling utama bentuk diri kita, tubuh kita, wajah kita juga simbol. Oke. Untuk hidung. Contohnya orang sering ngomong, hidung lo kayak hidung bapak lo. Your nose is like your nose, your father nose. Hidung gue nih dalam bahasa orang Sumatera hidung jambu. Hidung jambu ini khas banget untuk orang-orang Sumatera Selatan. Jadi orang-orang Sumatera Selatan yang pada umumnya yang berhidung bulat itu in tanda petik ada Mongolnya. Maksudnya? Ada turunan Mongolnya. Ada turunan Cina Selatan, Cina Utara. Oke. Sementara hidung yang mancuk pasti India. Jadi bentuk tubuh kita, wajah kita pun simbol. Jadi sebetulnya ada ilmu membaca wajah orang, gue tahu sifatnya. Hanya dengan membaca wajah saja. Iya, itu dipakai waktu kasus kopi sianida kan? Siapa itu? Jessica. Jessica. Iya. Ada seorang ahli kriminologi, gue lupa namanya. Dia membaca simbolologi gerakan tubuh, bentuk suara, dan antropometrinya Jessica. Apa itu ampometri? Bentuk kenampakan tubuh, struktur, simbolologi tubuh. Bahasa tubuhnya, Bahasa tubuh ya. dan bentuk tubuh. Jadi pada saat persidangan Jessica kopi sianida itu ada simpulan-simpulan yang tendensius. Oke. Misalnya ada yang bilang psikopat. Disimpulkan seperti itu. Disimpulkan seperti itu. Mendekati itu. Tetapi ilmu itu dianggap pseudoscience sekarang. Ilmu setengah saintifik atau bahkan tidak saintifik. Kalau bertanya tentang bagaimana manusia membaca alam, awan, membaca itu dari dulu manusia sudah melakukan itu. Petani sudah melakukan itu. Nelayan sudah melakukan itu. Kira-kira beberapa hari lagi hujan nggak? Misalkan gitu. Contoh yang paling ekstrim. Buat kita yang nggak pernah hidup di laut itu air. Tapi buat seorang pelayar, di laut itu ada jalan rayanya. Namanya alun. Mereka bisa membaca alun. Jadi nggak bisa sembarangan jalan di laut, karena harus mengikuti alunnya. Kalau nggak ngikutin alun, ya kapalnya ya berantakan. Gitu. Juga dengan pilot. Pilot meskipun flight by instrument, tetap menggunakan namanya 2 biji mata. Dua biji mata lah. Pada saat mau mendarat, itu autopilot dimatiin. Di situ keputusan-keputusan yang sangat penting itu harus diambil manual. Ketika pesawat mau mendarat, ketika mau touchdown. Jadi keputusan untuk harus bagaimana? Itu sang pilotnya membaca simbol. Jadi perhatian sang pilot itu ke yoke-nya, bukan ke instrumen. Instrumen
Biasanya dua orang pilot. Kopilot atau pilot yang memberitahukan Iya. seperti apa instrumen, sementara pengendalian pesawat totally itu by feeling. Dengan pengalaman dia, dengan Jam terbang. jam terbang dia, dibantu tentu dengan instrumen. Begitu pula contohnya kayak kita naik kapal feri di misalnya di Bakauheni. Cara ngerapetin feri gimana sih, segede gitu kapal tuh? Berapa ton tuh? Ya, gue pernah mikir kayak begitu juga itu. Kalau waktu Nempel gitu kan. bisa tepat nempel itu bagaimana menjalannya? Gitu kan? Heeh. Ya kalau dia nggak baca simbol kan susah. Simbol air, simbol-simbol kecepatan yang terekam pada feelingnya. Oke, gue ngerti maksud lo. Sama juga sama Rossi. Rossi naik motor tuh tidur. Tidak Maksudnya? mungkin dalam kecepatan 300 lo sadar. Totally instinct. Marquez bisa ngerem pakai ban depan, bayangin. Kita nggak mikir ngerem pakai ban depan, ngerem pasti ban belakang dulu. Tapi berkali-kali ada foto still life, Marquez ngerem lewat ban depan. Dia nyetir dengan rem ban depan. Artinya apa? Insting yang jalan. Gitu. Jadi simbolologi itu lebih banyak di dunia insting. Di dunia apa ya? Bahasa kita uka-uka lah. Ngerti, ya. Nah kadang-kadang insting kita juga jalan nih. Bahkan konon orang mau mati 40 hari memberitahu. 7 hari ngasih Ya, tahu. gue pernah begitu tuh. Jadi ada teman gue yang gue rasa nih sebentar lagi kayaknya gue nggak ketemu dia. Benar, Prof. Loh iya, Gitu ya. iya. Walaupun gue nggak tahu kenapa ada muncul pemikiran itu, gue nggak paham. Oh iya, Itu iya. gimana itu? Kita punya orang bilang indera keenam kan? Tapi orang lupa, indera itu bukan hanya keenam, ada ketujuh, ada kedelapan. Oh begitu. Yo, indera ketujuh itu indera para nabi. Indera kedelapan indera para rasul. Oh begitu. Indera kesembilan itu bodhisattva. Gitu. Kita jarang sekali menggunakan indera ketujuh. Karena lebih terkunci pada indera keenam. Pada orang-orang yang dalam keadaan terminal ya. Kanker dan segala macam, indera ketujuhnya jalan. Seolah-olah dia tahu persis kapan dia berakhir. Dan tiba-tiba perilakunya jadi aneh dan absurd. Tiba-tiba minta nasi padang. Tiba-tiba pingin susu manis. Tapi secara pribadi dirinya sendiri itu dia udah paham kayaknya nggak lama lagi deh gitu. Betul. Atau bagaimana? Kayak gitu. Itu indera ketujuh. Ada lagi indera kedelapan itu contohnya yang banyak terjadi pada istilahnya rakai. Zaman Majapahit ada namanya rakai. Rakai itu sudah tahu dia bakal meninggal di tempat itu. Ini bercanda-bercanda ya? Ya. Oke, bercanda. Tapi jangan dianggap ini menyimpang dari aturan main religi ya. Oke. Pernah ada perbincangan antara Sunan Kudus dengan Brawijaya kelima. Sunan Kudus berusaha untuk mengupas ilmu tentang kematian. Brawijaya bilang apa? Tahu nggak nama gue siapa? Sirna Kerta ing bumi. Apa itu artinya? Jadi dari lahir dia tahu bahwa kelahiran dia adalah penanda kehancuran Majapahit. Indera kedelapan. Bahkan dia sendiri dia paham kelahiran dia itu adalah pertanda kehancurannya Majapahit. Betul. Dan ketika ada percobaan kesaktian, jadi Sunan Kudus dibungkus sama kain, dicelupin di kolam, Oke. ditenggelamkan di kolam. Apa kalau bahasa tasawufnya apa ya? Mungkin lebih tahu. Hayat. Kolam kehidupan, air Ini, kehidupan di kolam air kehidupan itu gimana? barang siapa yang tahu tentang kematian dia tahu tentang dirinya apa nih? Oh, man arafa nafsah faqad Baru arafa bahu, ya kan? Ya, siapa yang terkenal dirinya akan kenal Tuhannya. Betul. Nah, pada saat kejadian itu, ketika beberapa jam, Sunan Kudus diangkat dari kolam setelah dia menghadapi namanya hawa mayit. Oke. Jadi,
secara intuitif Brawijaya kelima bilang itu baru 1/7 daripada apa yang gue punya. Nah, indera ke-8 itu sering sekali disebut moksa. Gitu. Indra ke-8 Sering sekali disebut berpindah ruang, waktu, dan konteks. Oke, kita kembali ke pokok permasalahan gue bertanya tadi mengenai mimpi. Oke. Nah, kolerasinya mimpi dengan kehidupan kita, gitu ya. Apakah bisa diterjemahkan atau ada kolerasinya gitu? Yang ingin gue tanyakan itu. Agak jauh nih sedikit. Oke. Nah, gitu kan. Kalau kita bicara mimpi berarti mekanisme tidur kan. Oke. Gitu kan. Kayak gua, mekanisme tidur gua tidak sama dengan banyak orang. Karena kondisi lu yang kayak begini. Bukan. Terus? Apa dong? Sepertinya gua harusnya hidup di Amerika. Karena jam 1 gua terbalik. Oh, begitu. Iya. Kalau gua tinggal di Amerika, yang beda 12 jam, gua kan normal. Oh, Persoalannya adalah siklus jam tubuh gue dengan aktivitas gue itu nggak sinkron. oke. Ya saatnya gue harus tidur dia melek. Jadi pada saat tubuh di pagi hari mengalami proses regenerasi sel, harusnya tidur, gue melek. Itu menjadi persoalan kesehatan kan. Terutama pada solan-solan tertentu itu jadi masalah. Itu juga jadi masalah. Itu namanya circadian time. Contoh circadian terbalik kalong. Kalong tuh circadian terbalik. Iya. Gitu kan. Siang jadi malam, malam jadi siang buat kalong. Nah kita bayangin ikan yang nggak pernah merem, nggak punya kelopak mata gimana dia tidur. Itu gimana lagi? Berarti kan tiap saat mimpi dong. Mimpi bagaimana dia nggak tidur? Bukannya mimpi itu karena kita tidur, artinya otak sadar kita tuh istirahat, yang beraktivitas otak bawah sadar. Ya kan optisnya mesti mati. Kendali optisnya mesti diam, mesti shutdown dulu. Kendali optis ya. Oke. Kalau ikan nggak punya kendali optis. Kecuali paus. Paus punya kendali optis. Paus bisa merem. Ada kelopak matanya. Dia punya kelopak mata. Ayam punya kelopak mata. Ya. Ikan nggak punya. Nah, circadian time dengan kondisi kesadaran itu yang menjadi mekanisme mimpi. Sebenarnya mimpi gini. Mimpi adalah saat-saat di mana tubuh kita meregenerasi diri. Ya. Jadi pada saat tidur pertama, fase pertama, sampai namanya REM, Rapid Eye Movement. Ya. Jadi sebelum kita terbangun itu REM, fase REM. Di fase REM biasanya mimpinya erotis. Kebanyakan di fase REM itu mimpinya erotis. Makanya begitu ngimpi begitu sama bintang film tetap kebangun. Nah, REM-nya berhenti. REM-nya berhenti. Oke. Dia masuk ke fase sadar. Gitu. Jadi memahami bahwa gue mimpi gitu. Dia sadar bahwa gue mimpi itu terbangun. Semua orang begitu. Ketika dia sadar bahwa yang gue cipok ini bukan bini, gue kebangun dia. Itu tandanya fase REM-nya lewat. Dia masuk fase awaken, plateau awaken. Pada saat plateau awaken, kita hubungkan dikit sama DM. Walaupun nggak makan, gula darahnya naik loh. GD-nya, glukosanya naik. Badan mempersiapkan untuk aktivitas berikutnya. Itu secara auto? Auto. Badan kita auto bang. Jadi kalau kita mau tidur juga auto. Pada saat mau tidur, detak nadi itu sekitar 60 nih. 60, 68. Kalau detak nadinya 80, susah tidur. Ya. Pada orang hipertensi aneh. Tekanan darahnya rendah, tapi detaknya kenceng. Kenapa? Supaya nggak jebol. Obat itu menurunkan detak jantung untuk mencegah tensinya naik.
Jadi orang hipertensi yang pakai obat selalu bobo. Dalam keadaan tidur dia Dalam 68, 70. Makanya kalau ngobrol sama orang hipertensi agak lemot. Kalau pakai obat ya. Gitu. Sama juga dengan orang, kita balik pakai sabu. Pakai sabu itu detak jantungnya di atas 90, walaupun lagi duduk. Jadi berdegup kencang dia ya. Iya, Dan konon katanya orang yang pakai sabu itu nggak tidur. nggak akan bisa. Sulit tidur. Karena detak jantungnya di atas rata-rata. Karena Kan itu. detak jantung meregulasi semua hormon kan, karena jantung pusat kehidupan kan. Detak jantung mempengaruhi ginjal, otak dan segala macam, ini dan itu gitu. Nggak bisa tidur. Dan kenapa orang jatuh cinta susah tidur? Detak jantungnya di atas 70, kangen. Oh gitu. Iya, orang lagi kangen detak jantungnya kenceng. Itu ngaruh juga ke detak jantung. Coba orang jatuh Kondisi cinta. emosi kita. Coba lagi pertama kali kasmaran. Gue jamin jam 9 nggak bisa tidur. Mikirin aja gitu. Detak jantungnya 70, 80 gitu. Dan dia akan masuk ke zona detak jantung 60. Oke. Dia mulai rileks, dia tidur. Nah, pada saat kita tidur, ada mekanisme di otak hormon nih. Dopamin, serotonin, dan segala macam. Dan segala macamnya. Ya, Oke. dan itu memicu kimiawi otak untuk menciptakan mimpi. Visual. Secara apa namanya? Pertanyaan gue sorry, tunanetra mimpi nggak? Nggak tahu gua. Mimpi, Mimpi ya. mimpi. Walaupun dia tunanetra dari lahir, dia Iya. nggak tahu kondisi apa namanya benda-benda. Nggak ada. Dalam gambaran benda-benda itu kan apa namanya proyeksi bawah sadar mimpi itu kan. Betul. Bisa dikatakan begitu. Nah dia nggak ada data. Bagaimana memproyeksikan benda-benda itu di bawah sadar? Lagi gue belum pernah ke Amerika aja gue bisa ngimpin Amerika. Sama aja. Oke. Gue belum pernah lihat unicorn, gue bisa lihat unicorn. Gue belum pernah lihat Jibril, gue bisa lihat wajahnya Jibril. Artinya possibility mimpi yang tidak optis juga ada. Dan rata-rata mimpi tidak optis, tapi imajinasi optis. Gitu. Oke. Jadi mungkin mimpinya orang tunanetra tuh gelap terang doang, nggak ada warna. Tapi gelap terang itu simbol. Gitu. Lebih gelap, lebih terang, lebih redup. Tapi itu mencirikan emosinya dia. Gitu. Oke, dilanjut. Nah, gue pernah bersama Pak Wirawan Sofyan bikin namanya satu modul namanya Four Corner Dream Analysis. Bagaimana kita menggunakan mimpi untuk menganalisis sumber daya manusia. Kita uji coba pada sebuah kantor yang terdiri dari 20 karyawan. Oke. Di Jatinegara. Kantor itu kerjaannya dulu, kalau nggak salah, industri emas. Ya. Jadi di kantor itu ada problem. Kalau soalan industri emas kan soalan kepercayaan. Oke. Bukan soalan skill. Skill nomor sejuta. Tapi gimana gue percaya pada orang, itu jadi masalah. Sehingga analisis mimpi itu bisa digunakan untuk melihat seberapa jauh kita bisa percaya sama orang. Di beberapa tahun lalu gue pernah ada acara di mall, kalau nggak salah di Puri Indah. Analisis mimpi buat akademik. Untuk anak milih jurusan. Nah. Yang gue temukan adalah, ini lucu, yang gue temukan adalah ada seorang anak itu gejalanya gay. Dari analis mimpi, ibunya gue panggil. Itu anak umur berapa itu? Yang dianalisa? Remaja lah. 10, 11, 12? Nggak, lebih. 14, 15. Oke, lanjut. Dari analis itu gue bilang sama orang tuanya, harus ada prekondisi nih. Karena mimpinya feminin sekali. Oh, jadi sebentar gue potong. Jadi lu menganalisis mimpi itu, mereka menceritakan mimpinya, kemudian lu menganalisanya. Sebenarnya nggak ada orang bisa nginget mimpi. Semua Iya orang sih. lupa mimpi. Iya sih. Yang dia ceritakan adalah persepsi dia tentang mimpi. Oh, Gua mimpi ketemu Pak Jokowi. Itu mimpi itu nggak pernah ada.
yang adalah interpretasi dia terhadap bagaimana dia menyikapi negara dan optimisme dia dan negara gitu. Gitu. Yang pengalaman gue begini, gue bisa menceritakan mimpi, Oke. tetapi tidak sespesifik, karena pasti lupa kan, Oke. pasti lupa kan. Tapi paling tidak garis besar tentang misalkan gue berada dalam satu tempat, dalam satu apa namanya daerah, gitu. Gue bisa menceritakan tentang itu, tapi tidak sespesifik apa yang gue lihat di dalam mimpi. Kalau di analisis mimpi ya, yang pertama kali sering muncul itu namanya jamaisfu. Apa itu? Sesuatu yang asing terlihat akrab. Oke. Terus yang kedua itu lupa gua, habis jamais itu bukan requiemfu ya. Lupa, fu juga sih. Jamaisfu, requiemfu itu dibalik. Sesuatu yang akrab terlihat asing. Sesuatu akrab berarti asing. Oke. Dalam mimpi, misalnya gua melihat seorang wanita seolah-olah istri gua. Itu jamaisfu. Oke. Bisa terbalik. Ketika gue melihat dalam mimpi gue Oci Merlinda, seolah-olah gue nggak kenal Oci. Itu fenomena mimpi. Setelah fenomena itu namanya mimpi multi episode. Kayak nonton sinetron tapi pindah-pindah ruang. Pindah-pindah ruang, ya. Pindah ruang, pindah tokoh, pindah waktu, dan segala macam. Jadi kayak fragmen yang tumpang tindih lah. Betul. Dan finalnya itu adalah erotis. Gratifikasi seksual. Selalu begitu. Ditandai dengan namanya involuntary, orang zaman dulu mimpi basah. Keluar sperma. Kalau perempuan itu mengejang puting. Putingnya mengejang. Putingnya mengejang. Betul. Putingnya mengejang atau membasah. Gitu ya. Nah, itu bisa menjelaskan kondisi emosi seseorang. Gitu ya. Oke. Jadi kalau gua analisis, kalau ada susunannya. Jadi secara struktural sebetulnya dia mengalami kesulitan apa dalam artinya dengan demikian secara garis besar ya, secara struktural yang dimaksudkan itu. Dari mimpi itu ketahuan problemnya apa dan bagaimana solusinya. Betul. Jadi berarti ada korelasinya dong. Benar. Dengan mimpi. Betul. Ada orang pengen bisnis ketoprak. Refleksi mimpinya adalah dia melihat sesuatu yang asing akrab terus. Kok gue seolah-olah hidup di sini. Itu karena muncul ada keinginan yang tertahan dan butuh dimanifestasikan. Membuncah lewat mimpi dan itu terbaca. Betul. Oleh praktisi yang bisa membaca mimpi tadi lah. Betul. Nah kalau ensiklopedia mimpi yang lengkap tarot, ya. Psikologi tarot, gitu kan. Itu bagian daripada ya memang kan tarot itu kan untuk baca simbol. Betul. Nah hampir sama dengan tapi membaca mimpi dalam pengertian yang saintifik tujuannya sebetulnya adalah mengetahui apa sih yang menjadi mental block. Oke. Kedua, bagaimana mengatasi mental block. Ketiga, solusi apa yang paling praktis menghadapi mental block. Dalam kondisi DM, mimpi gue aneh, multi episode. Dan gue mulai tidak mimpi nih. Gue kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Karena antara sadar dan tidak sadar seorang penderita diabetes nyampur. Tidur gue adalah tidur yang sadar. Gitu ya? Tidur gue bukan tidur. Penderita diabetes tahu. Tidurnya orang diabetes itu adalah sadar. Bahwa dia sakit. Oleh karena itu salah satu pilar penanganan diabetes adalah kendali tidur. Itu bukan karena mohon maaf nih ya, karena lu terpressing pikiran lu karena karena sakit yang lu derita, akhirnya lu jadi tidak bisa tidur. Oleh karena itu strateginya adalah membuat badan capek sekali. Lu tadi gue lihat main barbel kan? Gue naik tangga. Naik turun tangga. Betul. Tujuannya apa? Biar gue capek bener. Capek. Itu bisa membantu lu tidur? Tidak juga.
Gue kan terbangun di jam 2. Oke. Tapi kan ada waktu tidur lu. Tapi kualitas tidurnya tidak baik. Berarti lu tidak bermimpi. Ketika kualitas tidur jelek, nggak ada mimpi. Contoh ketika mimpi aneh nih ya. Gue sangat gelisah. Gue bermimpi sepanjang gue ke WC, gue dari WC, gigi gue copot semua di sepanjang jalan. Ini mimpi ya? Mimpi ya? Kan gue analisis mimpi kan. Gue bangun, waduh, kalau copot gigi satu kan orang mati ya. Kalau simbolnya ini, simbol yang pada umumnya. Ini gigi gue copot semua. Nah berarti? Mati dong gue. Siapa yang mati? Itu kan sebetulnya Jamaisu dan Requiem itu jadi satu. Analisisnya adalah ada pressing mental. Sehingga dari situ gue bilang begini. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Ada kawan kita bilang, kawan kita yang sangat cantik bilang, jika masih bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan problem. Tetapi ketika uang tidak bisa menyelesaikan masalah, itu baru problem. Gitu. Menyaringnya itu konsepnya. Ketika uang bisa menyelesaikan masalah, itu bukan problem. Tapi sebentar ini kawan yang cantik itu siapa? Kita kirim salam aja. Barangkali nanti bisa lempar-lemparan piring lah ya. Sendal, piring, sama kaleng, panci di rumah bisa lewat semua. Kemudian gua tanya lagi nih, tentang kualitas mimpi. Tadi kan lu sebut tadi, ada kualitas mimpi yang sampai kita terlelap, ya. Ada kualitas mimpi yang hanya sekedar basa-basi lah, ibarat katanya begitu kita tidur, kemudian tidak begitu lelap seperti yang berbeda lah. Nah, tapi keduanya katakanlah dua-duanya mimpi. Nah, apakah mimpi keduanya ini bisa dibawa untuk dibaca seperti apa yang kita maksudkan tadi? Ada yang mimpi nyambung, ada nggak? Maksudnya? Ada orang yang bisa nyambung mimpinya. Kebangun terus tidur lagi, mimpinya masih itu. Oke. Tapi rata-rata nggak. Begitu dia bangun, tidur, mimpinya beda. Karena episodenya beda. Hormonnya udah beda. Dan suasana kebatinannya beda. Jadi intinya, mimpi, simbol-simbol yang muncul dalam mimpi itu bisa diterjemahkan, bisa dianalisa untuk mengetahui mental block. Mental blocknya. Misalnya mental block perempuan biasanya adalah mental block perempuan, apa yang diinginin sama apa yang diucapin beda. Itu penyakitnya perempuan. Ya. Karena cakra visudinya terganggu. Gitu. Jadi perempuan kalau ngomong pingin beli roti, padahal dia pingin beli intan. Tapi ngomongnya, ya beli roti dong. Jadi yang harus bisa baca ini si ayahnya nih ya? Iya, begitu masuk ke toko grocery, yang dibeli bukan roti kan? Intan, yang ditunjuk intan. Iya. Oke. Ini mungkin udah agak panjang juga kita tentang mimpi. Mungkin di episode yang lain bisa kita sambung lagi tentang simbol-simbol yang lain. Tapi ngomong-ngomong, Prof, lu tadi waktu kita mau ngobrol, lu bawa ini emang apaan sih? Itu kacang almond. Oh, ini kacang almond ini? Yoi, cicip aja. Apa gunanya? Superfood ya. Ini juga alat buat gua untuk memberikan rasa penuh sebelum tidur. Jadi salah satu, ini ada dua ya. Apa mengandung obat tidur atau bagaimana sih? Dia mengandung antioksidan dan mengandung sesuatu. Ini gue gabung sama coklat. Coklat ngandung bromin. Dia ada bukan kafein ya, theobromin. Seperti kafein, cuman sifatnya menenangkan. Stimulan, tapi memberi ketenangan. Oke. Jadi kalau mau tidur, besok-besok jangan ngopi. Tukar coklat. Nah, ini informasi yang bagus nih buat kita nih kawan-kawan. Apa yang dibilang tadi sama Profesor Endra ya, almond dan coklat itu bisa membuat menenangkan kita. Mungkin kualitas tidur kita juga terbantukan dengan ini. Bisa. Gue sangat membantu. Coklat dengan almond ini sangat membantu. Tapi ada benda-benda lain yang membantu untuk tidur. Contohnya setengah buah alpukat itu bikin lo ngantuk. Setengah buah alpukat dicampur oleh coklat. Itu obat tidur yang kuat. Yang kuat ya. Nah, ini bisa jadi catatan kita. Kecuali pengguna diazepam.
Beda lagi tuh ya. Alprazolam teman benzodiazepam Ah, lain deh. begitulah Ah, iya, jangan deh. varian obat penenang semua ya. Iyalah, antidepresan. Nah, oke, teman-teman kita tutup dulu ya. Oke, Oke, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di episode selanjutnya lah. oke. Terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton kita dan yang baru menonton. Saya harapkan untuk like ya, subscribe, kemudian share. Jangan lupa komen di bawah. Oke. Ya. Kita tunggu dah. Kita tunggu komen di bawah dan bertanya, baik bertanya sama saya, juga sama Profesor Hendra. Dan juga kita punya link Telegram, ada nanti di bawah. Silakan Anda masuk dan kemudian menjadi bagian daripada keluarga kita nanti. Terima kasih teman-teman. Salam sehat. Salam sehat. Oke.